Hai bro, konnichiwa. Kali ini gua mau bahas tentang Sadako lagi. Karena hantu legendaris dari Jepang ini memiliki beberapa versi tentang kisah hidupnya. Kalau yang kemarin kita bahas tentang dia meninggal karena disiksa oleh ayahnya, kali ini gua mau bahas tentang dia meninggal karena jadi bahan eksperimen. Penasaran? Ini dia. Kalian tahu Sadako kan? Ya, mbak-mbak berambut panjang dan berbaju putih yang memiliki ketenaran di negara Jepang setara dengan Mbak Kun Kun di negara Indonesia. Jadi, dalam kisahnya, Mbak Sadako ini memiliki beberapa versi dalam hidup dia. Yang kebenarannya gak ada yang tahu. Kalau kemarin kan kita udah bahas tentang kematian Mbak Sadako ini karena ayahnya yang temperamental. Kali ini kita bahas versi yang lainnya. Kisah Sadako ini konon berasal dari kisah nyata seorang gadis yang hidup pada tahun 1990 bernama Sadako Yamamura. Jadi guys, dia itu orangnya pendiam, melankolis, dan kayak orang depresi gitu. Mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang sih ya introvert kali ya. Nah, karena introvertnya ini, dia itu sering mengurung diri di kamar. Jadi dia itu nggak punya waktu atau bahkan nggak pernah main sama teman-teman seumuran dia. Ditambah lagi nih ya, ternyata emaknya seorang cenayang. Kalian tahu kan cenayang? Ya, kalau di Indonesia sih bahasa kerennya dukun, semacam orang pintar yang memiliki kemampuan gaib. Dan ibunya ini juga sering melakukan praktek supranatural. Karena ketenaran nama sang ibu ini di dunia perdukunan ya, jadi menarik seorang dokter untuk melakukan percobaan psikis. Setelah dilakukan percobaan, ternyata bener nih guys. Ibunya ini orang pinter, dia sakti bro. Tapi gak tahu apa alasannya, sang dokter ini menyembunyikan kebenarannya. Dia malah menuduh kalau ibunya Sadako ini seorang penipu, pembual, pembohong. Dan kalian tahu kan bagaimana pride-nya orang Jepang, bagaimana mereka menjaga harga diri mereka. Dan imbasnya karena ibu Sadako ini gak kuat mental, dicap sebagai penipu, pembohong, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yang gak disangka-sangka dan gak diduga-duga, ternyata Sadako ini mewarisi kemampuan ibunya. Dan semenjak ibunya meninggal, kehidupan Sadako ini semakin tertekan. Udah introvert, ayahnya temperamental bro, digebukin dimarahin di rumah loh. Apa nggak hancur tuh mental? Hah? Seiring bertambahnya usia, dia mempelajari mengulik kemampuan supranatural ini secara otodidak. Makin jago dong ini Sadako kan. Tapi ya apesnya nih, ayahnya secara nggak sengaja lihat Sadako berkelakuan aneh cuy. Ya terus dibawa dong Sadako ini ke seorang dokter. Kan takut ya ayahnya ini kalau anaknya ini ternyata gangguan mental atau stres gitu kan ya. Nah, kabar ini terdengar sampai ke dokter yang dulu pernah melakukan percobaan ke ibunya. Karena dokter ini tahu kebenaran kalau ibunya punya kekuatan supranatural, muncullah obsesi pada dokter ini untuk melakukan percobaannya kembali. Di situ, Sadako dipaksa untuk melakukan eksperimen. Dia disuruh untuk menggunakan kekuatan pikirannya untuk menimbulkan tulisan atau gambar dalam sebuah film fotografi. Di Jepang sendiri hal ini dikenal dengan nensa atau do fotografi. Dan ya dari eksperimen ini Sadako berhasil memunculkan tulisan dan gambar dalam film fotografi. Yang kalau dinalar gak bakalan bisa cuy. Karena berhasil kan ya. Seneng dong dokter ini. Dia pengen mempublikasikan hasil penelitiannya ini bersama dengan Sadako.
Alasannya ya karena sebelumnya kan kemampuan ibunya ini tidak diakui oleh dokter, malah difitnah. Ibunya malah bunuh diri. Dia nggak mau dong hal seperti ini keulang kembali. Harapannya sih dokter gitu ya. Tapi kan yang dokter nggak tahu, ternyata Sadako ini orangnya introvert parah cuy. Gak siap dong dia jadi pusat perhatian. Dan lagi kepikiran kan, gimana nanti kalau dia jadi bahan percobaan selanjutnya. Kaburlah dia. Selanjutnya ya hilang nih jejak Sadako. Gak ada yang tahu dia kemana. Apakah dia bebas dan bersembunyi? Atau dia disekap dan diculik untuk dilakukan eksperimen lainnya. Yang tentunya nggak diketahui oleh publik. Ada juga cerita yang beredar kalau Sadako ini dilempar ke dalam sumur hidup-hidup. Dan karena Sadako ini memiliki tekad untuk hidup yang kuat, jadi dia coba untuk memanjat dinding sumur tua tersebut. Jadi dia panjat sampai kukunya itu pada lepas cuy. Bahkan yang lebih parah, sampai pergelangan tangannya juga patah loh. Tapi ya gimana ya, namanya nasib, Sadako ini gagal dan mati secara perlahan di dalam sumur. Karena kebencian dan dendamnya, ia bersumpah akan menuntut balas. Dari situlah muncul legenda tentang Sadako yang akan muncul dan membunuh setiap orang yang melihat video rekaman dia yang kita tahu saat ini. Cukup tragis dan lebih rinci kejadian ini ya daripada versi sebelumnya. Gimana? Kalian lebih percaya versi ini atau versi sebelumnya? Atau mungkin kalian punya teori konspirasi sendiri? Langsung komen di bawah, kita diskusikan. Apakah dia hilang atau kemana? Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan cerita-cerita selanjutnya. Bye. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.